Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, wabil khusus sahibul ma'had, berikut dzurriyyahnya yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Pekan Maulid dan Milad Pondok Pesantren ke-15 Al-Ma'hadus Salafi Uswatun Hasanah, Gintung, Pancalan, Comal, Pemalang. Pencangaan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, MPK Majelis Pinggir Kali rahimakumullah. Beli jipang bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Orang Pemalang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Makan jipang, minumnya kopi. Hai orang Pemalang, kok bupatimu korupsi? Oke, men ya. Ora gelem balang kirene cangkem. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita bersyukur oleh Allah diberikan anugerah dan terpilih menjadi orang-orang yang dipilih untuk hadir di majelis yang terpilih. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, wa ma hiya riyadul jannah? Kanjeng Nabi, kita masih di dunia, apa yang dimaksud dengan taman surga? Jawaban Nabi Muhammad, riyadul jannah napa niku sing dimaksud dengan taman surga? Khilaqud dzikri wa majalisul ilmi. Majelis zikir dan majelis ilmu. Mila orang yang bertemu di tempat pengajian berarti dia sudah punya DP untuk bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngatungake panjenengan manjing surga dhisik dhewe ya. Nggih. Insyaallah berangkat setelah pengajian. Amin. Gak apa-apa ya. Bertetangga di dunia, bersahabat di surga. Amin. Oh, ada Pak Kapolsek di sini. Potongnya gede temen ya. Pak Kapolsek ya. Potongnya aja gede-gede ku mendah. Sebelahnya Pak Kades. Pengen jadi tentara ora kelakon ya. Sampingnya Pak Dan Ramil ya. Pak Kompol. Kali ini Pak AKP. Potongnya aja gede-gede dah. Kan inyong sering matur, wong lanang kiye yen wetenge gede biasane manuke cilik kayak gitu. Biasane. Kalau ini insya Allah sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tempat terbaik di dunia ini adalah pondok pesantren. Makanya kenapa kemudian saya berbahagia sekali menjadi orang NU. Di bawah RMI saja pondok pesantren yang ada itu berapa Gus? 24.000 pondok pesantren. Artinya apa? Kalau ada 24.000 pesantren berarti ada 24.000 kiai.
berikut belum Gus dan para asatidnya. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kemuliaan sebuah tempat itu ketika ada lembaga pesantren yang ada di dalamnya. Kalau Gus Miftah sering bilang, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid lan pesantrene. Maka Bapak Ibu Situ Gintung harusnya bersyukur Situ Gintung. Oh, angel temen ya. Wes akeh temen kan aku malu. Ditambah-tambah baik. Nah, sehingga kemudian apa? Dari banyaknya pesantren yang ada tentunya diharapkan muncul banyak ilmuwan. Yang hari ini saya berharap tidak hanya warrasikhuna fil ilmi tapi juga warrasikhuna fil ekonomi. Karena sudah merupakan rahasia umum, kiai niku lak duwe acara niku biasanya mohon maaf repote bukan di bidang ilmu tapi di bidang ekonomi. Kalau di sini sentra apa Pak? Sentra kerupuk. Makanya mohon maaf jangan sampai santri mentalnya seperti kerupuk. Maksudnya apa? Kriuk-kriuk tapi kena angin pas. Kena banyu pas. Kayak suara ibu-ibu kayak kerupuk, keruak kayak gitu. Sehingga nyuwun sewu, kita butuh banyak role model di Indonesia itu. Bagaimana kemudian anak-anak bangga menjadi seorang santri. Kalau Anda Bapak Ibu mohon maaf, masih kepikiran lah anaknya inyong nyantri sesuk bakal dadi apa? Salah. Saiki wanita ruan. Kira-kira penghasilan Gus Miftah karo Pak Kapolsek kathah pundi? Ayo. Kata Pak Kapolsek apa Gus Miftah? Ya mesti. Maka mohon maaf. Min hakil waladi alal walid salah satu asya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib diajarkan ilmu-ilmu agama. Mila kula mbiyen diijazahi kali kiai kula kuwi anak cilik le cekel bathuke didongake. Allahumma allimhul kitaba wa faqihu fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang paham terhadap kitabmu dan tafaqquh fiddin. Berarti napa? Berarti ilmu agama niku penting. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Makanya nyuwun sewu, kalau jadi polisi basicnya agama pasti baik. Jadi tentara basicnya agama baik. Jadi kepala desa basicnya agama baik. Tegese apik napa Pak Kepala Desa? Apapun halangan, rintangan, ujian, cobaan tidak masalah. Pak Kepala Desa ini ketika Covid orang yang paling pusing sedunia. Muncul Covid ada BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT sing mumet ndase kepala desane. Kenapa? Karena dicurigai rakyate. Paling sing ditum BLT dulure dewek kayak gitu. Betul Pak Kepala Desa? Anehnya orang Gintung mohon maaf. BLT untuk orang miskin. Orang yang punya mobil juga ngaku miskin. Iki wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink kayak gitu. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Sehingga nyuwun sewu, bagaimana kemudian apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, menjadikan ilmu agama sebagai basicnya. Jadi tentara ngerti ilmu agama bagus. Jadi polisi basicnya agama bagus. Saya punya teman polisi hari ini menjadi Kabak Intelkam, Komjen Ahmad Doviri. Itu basic agamanya keren. Saya tanya dan sama beliaunya, sama teman-temannya. Pak, dulu zaman Pak Doviri ini sekolah gimana? Gus,
Yang lain sibuk kalau mau ujian nemui dosen, Pak Doviri ke masjid. Jadi saya punya teman polisi itu sukanya ngaji, namanya Pak Ahmad Doviri. Saya kenal sejak beliau jadi Kapoltabes Kota Yogyakarta, pangkatnya Kombes. Kalau beliau ini pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Mutar ya. Cangkeme janda. Nah, sehingga kemudian apa? Agama ini didesain dengan segala aturannya dalam rangka menciptakan ekosistem yang baik. Baik di dalam berbangsa maupun beragama. Maka seringkali saya cerita Gus, saya setelah kajian kebangsaan di Polda Bali, itu saya rehat sejenak di Pantai Kute. Kebetulan banyak bule di situ sedang sumur, susu dijemur. Kan Bali ya. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya kalau mata saya melotot tidak kelihatan. Arane yang kene melototi apa ya tua-tua kayak gini. Saat itu ada satu bule dari Bali, dari Australia. Dengan penampilan seksi, ya kira-kira SDSB lah, semok depan, semok belakang. Kalau ini pengunjungnya paling banyak STNK, setengah tua yang kewer-kewer ya. Kalau ini malah STMM, setengah tua meh modar. Ngenyek, cangkem. Siapa yang ngenyek? Iri kawis tuwek kemenyek. Saya itu agak bisa ngomong bahasa ngapak gara-gara saya dulu punya santri dari Tegal. Ki Entus Susmono. Nah, itu dulu ngaji hikam sama saya di pondok. Kalau jenengan Gus Mirsani ini tongkat ini warisannya almarhum Ki Entus sebulan sebelum meninggal dunia. Waktu itu saya sakit, dia ngasih saya tongkat kagem Guse nggih. Lah kenapa kalau pengajian itu saya pakai bukan untuk gaya-gayaan. Kalau selain untuk saya bersandar, saya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya Ki Entus dapat jariahnya. Nah, jadi kalau Pak Kapolsek pengen dapat jariah saya dari saya, memberi apa gitu kira-kira. Jadi Pak Kapolsek cangkeme. Nah, maka kemudian apa? Menjadi tanggung jawab bersama bagaimana kemudian pesantren ini terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pemerintah nggak kurang-kurang terhadap pesantren. Yang paling mutakhir adalah, menurut saya amazing adalah ketika Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 sebagai hari santri. 22 Oktober. Saya tahu betul cerita ini, kebetulan 2 minggu yang lalu Profesor Dr. Kiai Said datang ke pondok saya. Mantan Ketua Umum PBNU. Kebetulan saya sama Kiai Said sama-sama prof. Kalau Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Beliau cerita Gus, awal mula kenapa ada hari santri. Ini adalah janji kampanye Pak Jokowi di pemilihan presiden 2019. Waktu itu PBNU mengusulkan kepada pemerintah supaya santri ini lebih dihargai. Maka kemudian minta diadakannya hari santri. Perdebatannya adalah di tanggal berapa hari santri itu mau dilaksanakan. Ada usulan 1 Muharram. Kemudian ditolak sama PBNU karena 1 Muharram itu adalah tahun baru yang semua orang sedunia sudah memiliki 1 Muharram. Maka kemudian ada lagi usulan 10 November berkaitan dengan resolusi jihad. Tapi kemudian disepakati tanggal 22 Oktober. Ditolak oleh sebagian ormas non-NU. Kenapa? Karena dikhawatirkan muncul kecemburuan. Kenapa ada hari santri tidak ada hari kiai? Maka kemudian Kiai Said jawab, orang Indonesia sudah terbiasa. Buktinya apa? Ada hari ibu, gak ada hari bapak. Orang Indonesia juga biasa-biasa saja. Ada hari Kartini, gak ada hari Kartono. Ada Ibu Pertiwi, nggak ada Bapak Pertowo. Ya biasa saja itu. Jadi wong wedok iki menangan kok Gus. Semuanya untuk perempuan. Coba Anda lihat. Mas kawin untuk perempuan. Ibu-ibu senang terima mas kawin? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Mas kawin lagi.
Saya itu kan spesial Gus, spesial nasihat pernikahan para artis. Jadi artis-artis di Indonesia itu kalau nikah biasanya yang memberikan nasihat saya. Anang Asanti, Atta Aurel, terus siapa waktu itu Ria Ricis, terus kemarin Via Valen, Yani Inka. Kalau Lesti Kejora Bilar, aku enggak. Iya itu jamaah saya, tapi yang nasihat pernikahan bukan saya. Cuman Anda kita nggak usah ikut-ikutan dengan kasus itu. Orang melaporkan polisi dicabut lagi itu biasa. Maka kemudian berlaku apa yang dinamakan restoratif justice. Jadi diselesaikan secara kekeluargaan. Sing ribut Lesti karo Rizky. Ngopo sing cerewet cangkeme Rika. Kita diprank. Sudah. Kasusnya Lesti sudah selesai. Yang belum selesai kasusnya Ferdi sama Teddy. Itu loh. Tapi hikmahnya satu dari kasusnya Lesti. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Tolong ibu-ibu jadi perempuan jangan terlalu kurus. Gampang dibanting. Nah, mas kawin perempuan. Yang nerima, yang boleh pakai sutra perempuan. Pokoknya perempuan kemenangan Pak. Kita duduk di atas bumi bukan Pak Mi. Bupati bukan Pak Pati. Bahkan orang Jepang itu bikin alat kecil untuk motor Gus. Jenenge nggih wong wedok apa? Busi. Langka Pak si ora. Kan nyemplung kali lho kayak cengengesan bae. Nah, maka kemudian apa? Tanggung jawab kita setelah hari santri ditetapkan itu lebih besar. Ketika ngomong ekosistem pendidikan, ekosistem itu dimulai dari rumah tangga. Dan yang paling bertanggung jawab adalah seorang ibu. Maka kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dikatakan mendidik seorang laki-laki berarti hanya mendidik seorang saja. Tetapi ketika mendidik seorang perempuan berarti dia mendidik sebuah generasi. Maka coba sebelum saya lanjutkan saya mau tanya sama bapak ibu. Terutama sama ibu-ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Saya mau tanya. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Ibu dijawab. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Kok cangkeme meneng bahaya? Oh sing mikir. Laki-laki itu otaknya lebih kecil dibandingkan perempuan. Perempuan itu otaknya lebih besar dibandingkan laki-laki. Tapi perbedaannya laki-laki itu walaupun otaknya lebih kecil apa-apa dipikir. Contoh, kontrak setahun wis dipikir saiki. Anak bayar SPP wis dipikir saiki. Beda dengan perempuan, otaknya besar tapi ra tau mikir. Karena laki-laki itu dipimpin oleh akal, sementara perempuan dipimpin oleh hati dan perasaan. Nah, itulah alasan kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Lah. Makanya kalau di sini ada apel, ada anggur, mesti perempuan lebih milih apel dibandingkan milih anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Kayak iya Gus Tapi bohong. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ini pernah secara spesifik saya bahas di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya tanya sama Deddy, itu hadisnya anak apa ibu? Deddy jawab, hadisnya anak. Surga terletak di bawah kaki ibu. Itu bisa dilihat dari dua perspektif. Perspektif anak dan perspektif seorang ibu. Yang kurang ajar anak saya Gus. Saya ngaji di TV sama anak saya tak ajak umur 5 tahun. Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam saja. Anak saya tanya lagi, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam saja. Akhirnya anak saya bilang, kayak viral bisa jawab. Tak tanya, kamu tanya apa sih? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu, Abah? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Iya, kayak gitu. Banter mikir utak kayak gitu.
Iki banser kuru temen ya gini. Aja kuru-kuru. Masak wong NU kuru. Rika mangannya oke apa Didik? Banyak. Kalau makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Kayaknya azab ya. Ya kayak Pak Kapolsek sama Pak Dan Rami lagi ya. Masa lawat tengeh ya gitu. Hadis itu bisa dipahami sebagai dalilnya anak, tapi juga bisa dipahami sebagai dalilnya ibu. Kalau dianggap sebagai posisi Anda sebagai seorang anak, saya, ibu, sebagai seorang anak, maka Anda harus mengatakan ini adalah dalilnya anak. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung hormate marang ibu. Tapi sebagai ibu, hadis itu harus dipahami sebagai dalilnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena faktanya hari ini banyak kelakuan seorang ibu tidak mensurgakan anak-anaknya. Contohnya apa Gus? Kata ibu ra gelem ngurusi anake malah dipasrahke pembantune. Apa-apa sing kerja pembantu. Ngopeni anak pembantu, ngeloni anak pembantu, ngopeni bojo pembantu, ngeloni bojo. Lah saiki nyuwun sewu lho Gus, anak usia 2 tahun, anak usia 5 bulan banter-banterin nyusu, ibu sudah tidak bertanggung jawab dengan ASI anaknya. Anaknya umur 5 bulan wis diganti susu kaleng, susu sapi. Mbokne kemana? Senam, satong, doang. Keprimen ya? Kemayune wong wadon saiki. Harusnya ngurusi anak. Coba Anda lihat dalam Al-Quran. Nyusoni anak itu berapa tahun? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodoah. Nyusoni anak itu dan 2 tahun. ASI, air susu ibu. Sekarang 5 bulan diganti susu kaleng, susu sapi. Padahal anaknya sapi sendiri sudah tidak mau minum susunya ibunya. Makanya begitu nyantri ning uswatun hasanah denger adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabane emoh. Mergo anake sapi. Makanya anak-anak hadroh kamu haram menikah dengan anak sapi. Kenapa? Saudara sesusuan. Kira rambutnya kayak Kipli ya. Coba kita lihat sejarahnya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu pinternya orang umum? Di saat dia ngaji di kota Mekah dengan Imam Abu Uyainah, diperintahkan sama Abu Uyainah untuk berangkat ngaji ke Madinah, untuk ngaji kepada Kiai Imam Malik. Imam itulah sing kondang ada 4, yang viral ada 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Akhirnya napa Bapak Ibu? Imam Syafi'i matur sama ibunya, Bu, saya diperintahkan oleh Imam Abu Uyainah untuk berangkat ke kota Madinah untuk belajar ngaji kepada Kiai Imam Maliki. Saya berharap Bapak Ibu semangat dengan semangatnya Imam Syafi'i. Kecangkemnya ngapa ya? Kamu suka sama aku ya? Kan kamu udah tua. Aku gak mungkin mau sama kamu. Kan aku setia. Alhamdulillah. Setiap kota ada matamu. Saya alhamdulillah Kiai. Sampai hari ini istri saya masih 1. Nambah Gus, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir kan kita tidak bisa melawan takdir Gus. Kalau tidak ada takdir insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Lho lak jenengan iki kudune mesake karo aku Gus. Bagaimana tidak? Dengan ini sajane lak ngundang ngaji kula padha karo ngrekasake kula. Coba Anda lihat Gus, jadwal kula bulan ini. Setiap bulan kayak gini. 1, 4 hari, 4 lokasi, 5 lokasi, 3 lokasi sampai akhir bulan sepanjang tahun. Lak jenengan tindak teng pondok jenengan persani. Orang ramenya kayak gitu minta jadwal. Sehari itu orang minta jadwal pinten Gus? 500 permintaan.
Kula tak kumpul ke kabeh sebulan 15.000. Setahun saya bisa ngaji 1.000 lokasi. Kalau permintaan 1 bulan saya terima semua, berarti jadwal saya 15 tahun penuh. Pertanyaannya, inyong kelone kapan? Kan aku ingin. Bila penak jenengan Gus ning omah mung kelan-kelon. Ya Allah, apakah saya harus menikah lagi Ferguson? Oh no. Karena saya adalah suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Wah, didelok bojone inyong ya modar ya. Tak pikir kemampul tai apa ya? Oh bukan. Pengajian ini nyeni ya. Ini pengajian paling nyeni sepanjang sejarah ini. Luar biasa. Kayak Nabi Khidir barang ngono ini. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada adegan jamaah nyemplung kali ya. Nanti viral nanti. Tadi yang di sana Gus. Itu hiburannya bukan kali, kereta api. Baru ngaji 10 menit. Waget aku. Allah. Apa? Kan inyong ngerasa nyeritake kereta lewat. Ya banget, pes ya bukan kereta, becak. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kula nyeritake Imam Syafi'i ini. Niki ben dadi semangate santri uswatun hasanah. Moga-moga dari uswatun hasanah muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa. Amin. Pokoknya santri komplit, iso dadi tentara, iso dadi polisi. Sing kurang ajar wingi santri kula ndan. Daftar tentara ditolak gara-gara apa? Untune elek. Langsung saya telepon komandani. Anda tidak adil komandan. Kenapa santri saya ditolak? Giginya jelek Gus. Anda harus ingat, besok tentara itu perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Aku yang ngomong. Ya namanya perang ya tembak-tembakan, masa cokot-cokotan. Masa gara-gara untu ditolak, keprimen ya. Sekarang TNI Polri itu punya prioritas. Kalau anak hafal Quran, hafiz, atau mempunyai pendidikan agama yang bagus, diprioritaskan untuk diterima menjadi anggota TNI Polri. Makanya anak uswatun hasanah bisa, nyalon polisi. Apa-apa Pak Heru, pangkatnya cuma AKP, tapi selamat. Daripada jenderal dipecat, iya. Pokoknya ini ujian berat untuk kepolisian. Makanya kemarin kalau lihat postingannya Pak Kapolri, beliau memposting pengajian saya dengan beliau di Probolinggo tanggal 1 Oktober. Waktu itu saya bilang, Pak Kapolri, ingatlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Allah itu maha adil Pak. Membongkar oknum-oknum polisi yang busuk, dibongkar langsung oleh Allah. Coba Pak Heru Anda bayangkan, kalau orang-orang jelek seperti itu bertahan dan menjadi masa depan Polri. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita bersyukur saja. Dia ambil hikmahnya saja. Makanya nyuwun sewu, lana polisi melu ngaji ini seneng aku Pak. Ya beneran. Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah ono polisi gelem ngaji. Ya sok insyaallah mati ini dalam keadaan terbaik, minimal pas pengajian. Amin. Kan terbaik gitu loh. Kades sama. Kades gelem ngaji pas pengajian, iso mau dari pas pengajian. Tapi lah polisi dolane pinggir dalan tok yo mati ini tabrak truk ya. Iya. Tabrak sepur ya. Tentara juga sama. Makanya ngaji ndak. Ini baik. Saya itu niteni ini polisi, ini Intel atau Bimas. Itu nggak perlu lihat seragamnya ndak. Cukup dari batuknya. Itu saya bisa membedakan. Kalau Intel batuknya diempet Gus. Kan Intel. Tapi kalau Bimas, itu Bimas itu biasanya. Kalau komandan apa? Samapta? Sabharai. Jadi Bapak Ibunya saya muliakan. Imam Syafi'i balik polisi. Imam Syafi'i kok polisi. Mudah-mudahan selamat ya dan ya. Pengen ndonga karo Gusti Allah. Ning yo masyarakat yo sing adil lho Gus.
Saya tuh punya teman Kapolres, anaknya mangkat sekolah. Begitu masuk kelas dibengoki kanca-kancane, sambu, sambu, sambu. Ya mesake ya. Sing salah siapa, sing kena getah siapa. Kesalahan sambu itu kesalahan pribadi oknum polisi. Bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Jadi Anda tidak fair kalau menuduh polisi semuanya kelakuannya kayak sambu. Kasihan Heru sing melu ngaji ya. Wis wetenge gede, salah-salah kayak kan kasihan. Piye-piye no, polisi itu penting. Coba kita bayangkan kalau di Pemalang setahun penuh nggak ada polisi. Pasti banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Si metengnya siapa? Kipli mah. Mudah-mudahan besok Kipli istrinya cantik ya. Janda anak 15. Ibunya Imam Syafi'i ini keren. Sudah bertahun-tahun anaknya mondok. Ketika dipamiti mau berangkat ke Madinah, ibunya bilang apa? Le kono mangkat. Kalau seandainya kita tidak bisa berjumpa di dunia, pasti kita akan berjumpa di surganya Allah. Lah, kendalanya orang nyantrek ke anak itu napa, Gus? Ketika anak pertama kali mau mondok, itu sing susah anake. Kudu dirayu karo bapak ibune. Tapi begitu anak sudah betah, kuwi sing mulai cerewet cangkeme mbokne. Anak santri juga begitu le. Syarat jadi orang hebat tuh mondok harus apa? Watuluz zamani, suwe, katek. Jangan dicek-dicek pamit. Saya dulu di pondok kiai saya bilang, Miftah ojo mulai sebelum 3 tahun 10 hari. Aku yura kakean takon, kiaiku dawuh seperti itu, sebelum 3 tahun 10 hari saya nggak pulang. Nggak usah kebanyakan tanya. Dalam kitab taklim itu etika seorang santri, apapun petunjuk dari guru, wa irsadul ustadi, lakukan. Jangan banyak pertanyaan. Awakmu yang ngono, mondok ke anak ning uswatun hasanah, malah ngatur-ngatur kiai. Lah masrah ke anak, pondok ke cul, Pak Kiai kulon derek kali jenengan. Abang putih anak kulon derek kali panjenengan. Ora usah kakean ngatur, Pak Kiai tolong anak saya jangan diginikan, jangan. Mbok kowe dadi kiai dhewe. Wong kok kakean ngatur, pasrah mawon. Santri yo ngono, Gus. Napa-napa pamit. Mbake rabi pamit mulih. Mbake loro pamit mulih. Kucinge mana pamit mulih. Itu namanya tidak watuluz zaman. Harus lama, harus katek. Bu, Imam Syafi'i akhirnya berangkat ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Imam Syafi'i tidak punya akses untuk datang ke rumahnya Kiai Imam Malik. Maka kemudian apa? Mendatangi rumahnya gubernur Madinah. Jadi zaman biyen niku Pak Polisi. Kuwi nemoni kiai karo nemoni pejabat. Kuwi luwih gampang nemoni pejabat. Imam Syafi'i matur, Pak Gubernur, bisa enggak saya diantar kepada Kiai Imam Malik? Saya ingin belajar kepada Kiai Imam Malik. Apa jawaban gubernur Madinah? Syafi'i, kalau seandainya engkau memerintahkan aku untuk memindahkan Jabal Uhud dari tempatnya, itu bagiku lebih mudah dibandingkan sowan Kiai Imam Malik. Begitu mulianya Kiai saat itu. Lah saiki nang Indonesia, Kiai iki mau dihapusi tok. Arepe nyalon sowan Kiai. Begitu jadi lupa sama Kiai. Makanya ketika Pak Lurah hadir saya mikir, apakah ini hampir pemilihan lagi? Kiai suwe-suwe mau dianggap kayak dong salam mau kayak Laos. Ibu tahu dong salam sama Laos? Kalau mau masak sayur dicari pertama kali, sayurnya mateng dibuang pertama kali. Apalagi kalau musim pemilu Gus, mendadak NO. Orang ngerti NO tahu-tahu serbane ijo. Ngakune NO. Lah wong NO dhewe niku lak dipecah belah ngoten niku gampang banget. Mila wong NO niku lak nyalon napa-napa jarang sing dadi. Soale napa? Gak bisa kompak, gak bisa rukun. Sing salah sinten Gus? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Kancil Nyolong. Nyuwun sewu. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Meletus balon hijau dor.
Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Mila wong NU kon akur angel soale balone mbledos. Akhirnya apa? Dengan berat hati Imam Malik nyuwun sewu, Gubernur Madinah sowan kepada Imam Malik. Sampai pondoknya Imam Malik hanya ketemu dengan khodimnya, pembantunya. Disampaikan kepada Imam Malik, pembantunya Imam Malik sampaikan kepada kiaimu. Ada seorang santri dari Mekah pengen ngaji bersama Kiai Imam Malik. Pulang. Keesokan harinya Imam Malik menjumpai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau kamu mau ngaji dengan saya, kamu harus membaca kitab-kitab saya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Nyuwun sewu Pak Kiai Imam Malik, kula pun apal kalih kitab panjenengan. Kitab hadis Imam Malik, kitab Muwatta. Kula pun apal, dites apal tenan. Akhirnya saat itu ada ketertarikan yang lebih dari Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini nyuwun sewu Bapak Ibu, menawi ngaji. Sing sebelah kiwa diwaca, sing tengen ditutup. Imam Malik tanya, kok kalau kamu membaca kitab Syafi'i, kenapa yang kiri kamu baca, yang kanan kamu tutup? Dijawab sama Imam Syafi'i, nyuwun sewu Pak Kiai, kalau dua-duanya saya buka, dua-duanya saya langsung hafal. Langsung Imam Malik mikir, ini anaknya siapa ya? Orang mungkin bocah uswatun hasanah kayak dia. Imam Malik akhirnya penasaran dengan rahasia kecerdasan Imam Syafi'i. Mendatangi rumahnya Imam Syafi'i di kota Makkah, kemudian bertanya kepada ibunya, Bu, kok jenengan duwe anak pinter kayak Syafi'i ini ku rahasiane nopo? Ternyata Bapak Ibu rahasianya cuma 2. Niki kula aturke teng jenengan, lak jenengan duwe anak cilik tolong dicontoh. Lak jenengan rong duwe anak ndang meteng, nggih ta? Lak wis kebacut tuwa golek mantu sing kaya Imam Syafi'i, minimal ganteng, kacamata blangkon tongkatan. Tapi wong kene kurang ajar ya Gus ya. Saya naik panggung ibu-ibu teriak, wow si buta dari gua hantu. Kurang ajar temen ya. Ibu-ibu tahu siapakah yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Lah ini orangnya lah. Si Kipli. Apa rahasia kecerdasan Imam Syafi'i? Menurut ibunya yang pertama yang tadi saya sampaikan. Imam Syafi'i mendapatkan ASI air susu ibu 2 tahun. Ayo ibu-ibu muda. Wah anak 5 bulan ditinggal senam, ditinggal macul, ditinggal sak gon-gon. Alasannya macam-macam diganti susu kaleng. Susunya ngerangkai Gus, sakit gak keluar. Ora mungkin. Anda itu 5 bulan susunya diganti karo susu kaleng, susu sapi kenapa? Soalnya kenapa? Gantian sama bapak nih. Mbok wong lanang iki sing sabar. Wah, aku ora tau ketemu bojoku sabar. Yo mau tak WA tok, Bun, kelon yo. HP, Gus. Sen kula iki repot tenan no. Lunga 2 minggu nembe mulih, lunga setengah bulan nembe mulih, ning Kalimantan 2 minggu baru pulang. Ya Allah. Krotone nganggur. Apa itu kroto? Pakan manuk. Maka nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, Pak, krotonya sudah siap. Masuk deh, mahok. Orang kaya raine si Kipli, dino Minggu, ramaho. Tularan HP ini keras yang gaya. Oh ini anak-anak hadroh tadi, ini anak hadroh ini. Lah musiknya mana? Oh di bawah. Oh, sering dua amplopnya lebih kandel ngono piye karepe. Ayo selamatan dhisik yuk, saya terus yuk. Ayo semangat. Oh, kok udah 2:30? Oh, belum. Ayo selamatan li. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu minta lagu apa? Tiara. Kowe iki ngundang Gus Miftah apa Denny Caknan? Ya wis, stasiun balapan kae. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kae lho. Lho wong kiai kon tiara iso kok ngendi lho. Wagu. Minta apa, Bu? Satru? Oh, Joko Tingkir.
Gus, Joko Tingkir itu gimana? Itu kan lagu yang menghina Joko Tingkir. Saya bilang, tidak. Sing nyanyiake niku lak bocah kula Percil niku. Percil. Dihujat ya gara-gara menyanyikan lagu Joko Tingkir dikira menghina Joko Tingkir. Saya tanya, menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Loh apa salah Joko Tingkir ngombe dawet? Zaman Joko Tingkir ki anane lak mung degan, kopi, dawet. Berarti bener, sing salah kuwi lak Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir ra ono boba. Kok goblok men aku. Menghina di mana? Joko Tingkir ngombe ciu, lah kuwi menghina. Lak dawet yo ora apa-apa, wong ngombe dawet yo terhormat kok. Kowe lak ngombe dawet dikira menghina sok didemo karo bakul dawet. Bahkan kalau jenengan Gus tindak dari Purworejo ke Kebumen, kuwi ngliwati jembatan. Dawet ireng jembatan butuh. Bahkan disingkat jembatan butuh, disingkat jembatan butuh. Kan aku rawani. Pak Lurah wani, Pak Lurah. Rawani. Jembatan butuh disingkat apa Pak Lurah? Ya jembatan butuh. Dawet ireng jembatan butuh. Yo, Joko Tingkir apa yo? Tapi siire diganti. Diganti siire Gus Miftah. Ya re. Bisa para kuwi? Oh, niku santri ya. Oh. Muga-muga adik-adik santri seuripe mulya. Amin. Oh, duwe akeh bondo. Amin. Bojone rondo. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sarang-sarang salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di Pecangaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Tuhan NKRI, salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. minum kopi rasanya nikmat, ada gajah. Sik. Aku lali. Ata gawe ke dadaan anyar uswatun hasanah. Ada gajah, oh ini ya kelingan. Soalnya anyar uswatun hasanah. Minum kopi, meneng dhisik. Minum kopi rasanya nikmat, ada gajah makan ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari uswatun hasanah untuk Indonesia. Amin. Oh desa. Iki mrene cangkeme muslimat ya, Pak. Ya wis, saiki nggih muslimat. Apa? Sego berkat rasane nikmat. Sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat. Fatayat parfum muslimat balsem. Modar kowe ayo kowe. Muslimat ki ambune balsem Kiai. Paling pol fresh care. Salon pas. Biasanya tungkae selonjorke muslimat. PPO. Iki ngomong muslimat tungkae selonjorke, bono sing diselonjorke iki. Aduh, angel. Iki ana kali ning kene. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Okeh rondo sing njaluk dirabi. Tapi Gus Miftah ora sudi kok ora wani to. Uswatun hasanah ngundang Gus Miftah. Pak Heru Kapolsek lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Kurang ajar, manuke cilik keprimen, manuke apik di rumah itu loh manuke apik. Ayo njil apa maning, jomblo ya bisa ya. Apa ya jomblo ya? Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Sesuk rabi karo simbah. Sangel. Ada nggak yang terlanjur cinta kemudian ditolak? Ada? Oh banyak. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Apa malang kaline butek sing disayang matane. Ibu-ibu mau juga? Mau ibu-ibu? Oke. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mlentek.
Iki wis tuwa tetep kemenyek. Guyune kaya bole dawa. Bala dewa kok bole dawa. Alhamdulillah. Pokoknya ngaji niku bulan Maulid kudu digawe seneng. Soalnya Maulid niku hari perayaan wiyosan dalem Kanjeng Nabi. Abu Lahab wae seneng karo lahire Kanjeng Nabi, ben dina Senin hisab kubure dikurangi karo Gusti Allah. Apa meneh awake dhewe umate Kanjeng Nabi. Mila nyuwun sewu, lak tresno karo Kanjeng Nabi sing tenanan. Mila ibune Kiai Mas Subadar nika dawuh ngeten. Lah awakmu gawe Maulid Nabi, gawe suguhan sing apik-apik, sing enak-enak. Soale napa memperingati menungso paling apik sak donya. Mila ngono kuwi, lak ana Maulid Nabi ya lurahe nyumbang, ora mung teko tok. Lurah numpang. Semoga Pak Lurah panjang umur, amin. Sehingga wong sak donya mati kabeh lurahe urip dhewe, amin. Men sesuk Pak Lurah iki pengajian dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, neruske ceritane Imam Syafi'i niki, Pak. Muga-muga anake dhewe kaya Imam Syafi'i, amin. Sing nomor loro rahasiane napa? Ibune Imam Syafi'i. Ibune Imam Syafi'i dawuh salah satu kesuksesannya mendidik Syafi'i adalah setiap kali mau menyusui Imam Syafi'i, ibune Imam Syafi'i terlebih dahulu mengambil air wudu. Mila ibu-ibu yen aja nyusoni anake wudu. Oh, barnya kali berambang anake disusoni. Nyoh. Kalau anak bisa ngomong, "Bu, susumu mampu berambang." Loh, ini kepenting loh Gus. Soalnya saat ini era modern tuh ibu-ibu banyak menyepelekan anak dengan cara nopo. Nyusoni anak mau 5 bulan, 3 bulan ini ngawur. Piye-piye susu ASI niku luwih apik tinimbang susu sapi ndak. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Itu ASI. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Neng sawah, pengajian, neng pasar bisa. Aku ingin pengajian yang Pasuruan, ono ibu-ibu muda yang ngarep panggung nyusoni anake. Nyoh, ya Allah. Mbok aja ning kono ngono lho. Ya bener ASI, tapi jangan di depan mataku. Kan aku jadi ingin. Bagi dong matamu, bagi dong gitu. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. ASI itu ekonomis, artinya apa? Kemasannya tidak gampang pecah. Kan ora langka susu penyo, ya langka. Kemudian yang ketiga, ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Ya. Siapa sing nganggo? Pak Lurah. Dan terakhir ASI itu dilindungi badan hukum. BH, badan hukum. Kenapa ASI dilindungi BH? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya susunya sapi gampang disentuh oleh orang lain. Karena susunya sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan langka sapi BH-an. Jadi kan tahu Gus, kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Nah, kalau 1 su. Asal. Pak Kapolsek, pada dasarnya laki-laki itu seperti soda. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kombinasi antara soda dengan susu. Lah jumlahnya telu su. Nah, akhirnya nopo? Kecerdasan Imam Syafi'i semakin meningkat. Kemudian Imam Syafi'i diutus kalih Imam Malik untuk mensiarkan Islam di kota Baghdad. Sangoni karo Imam Malik tindak teng kota Baghdad. Bertahun-tahun di kota Baghdad Imam Syafi'i nggak berani pulang. Kenapa? Karena nggak mendapatkan izin dan perintah dari ibunya untuk pulang. Santri sebenarnya ngoten niku ndak. Lah ibune urung dawuh aja mulih. Sampai satu ketika musim haji, Imam Syafi'i ngutus salah satu muridnya untuk berangkat haji dan berdakwah di Masjidil Haram. Alhamdulillah,
Kula niku duwe cita-cita ben taun pengen mangkat kaji kaya Mbah Maimun. Nah, mila kula pengen mangkat kaji. Angsal undangan kerajaan Arab Saudi. Bapak Ibu Pemalang saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Ngurung ngarampung cangkeme amin bae. Bu, pengen haji napa mboten? Mendaftar apa dereng? Ngimpi. Oh yang daftar sekarang aja naiknya 30 tahun lagi dan kamu ingin gak daftar, tapi gak apa-apa, yang penting kamu aminkan dulu. Dulu ada cerita Syekhul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan, ada orang kaya Gus, kamu berangkat haji, yang kaya jawab, sorry Kiai saya masih sibuk, naudzubillah min dalik, sampai mati si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Sementara Mbah Ahmad Khalil duwe santri kere, le tak dongak kowe mangkat kaji. Dijawab amin. Ketika dia menjawab amin, bathuke nganti natap mester. Amin Mbah Kiai diyer. Amin Mbah Kiai diyer. Amin Mbah Kiai diyer. Subhanallah qadarullah. Si miskin ini bisa berangkat haji 3 kali. Maka hari ini saya mau berdoa, tolong amin ke bathukmu tatap kiri mester. Ketika muridnya Imam Syafi'i ngaji di dalam Masjidil Haram, selalu saja dia menyebut nama Muhammad Idris As-Syafi'i. Delalah ning jero masjid ana ibune Imam Syafi'i. Akhirnya diparani. Kok kat mau jenengan nyebut Imam Syafi'i, jenengan apane Imam Syafi'i? Bu, kula santrine Kiai Imam Syafi'i. Lah ibu sinten? Kula ibune Imam Syafi'i. Langsung disungkemi kalih muridnya Imam Syafi'i. Niki ingkang dipun maksud ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanu li kullil mahamiti. Dadilah awakmu dadi santri dadi kiai le sing mau mulyake kowe duwe ilmu ki ra mung awakmu, tapi sak bapak ibumu, sak keluargamu, bahkan sak bojomu. Mila napa wong biasa wong wedok dirabi karo kiai, otomatis sing wedok diceluk bunyai. Kok awakmu soleh, awakmu ngalim, awakmu pinter, sing mau angkat derajate ra mung awakmu tapi yo bapak ibumu. Mila tenanan le. Bu, napa wonten dawuh kagem Imam Syafi'i guru kula? Le, sampaikan kepada Imam Syafi'i kalau hari ini dia mau pulang, ibu sudah ikhlas. Singkat cerita, muridé dugi kota Baghdad, matur kalih gurune Imam Syafi'i. Pak Kiai, kula kala wingi kepanggih ibune panjenengan teng Masjidil Haram. Ana dawuh apa sangka ibuku? Ibu sudah memerintahkan kalau Imam Syafi'i disilahkan untuk pulang ke kota Mekah. Singkat cerita, woro-woro diumumkan di kota Baghdad. Kiai Imam Syafi'i akan meninggalkan kota Baghdad. Mendengar berita ini, orang-orang Baghdad semuanya memberikan oleh-oleh kepada Imam Syafi'i. Ono sing menehi unta, ono sing menehi emas, ono sing menehi oleh-oleh dan lain sebagainya. Mila jenengan ra usah kaget, lah ono kiai ngaji mulih diamplopi. Wis ada sejak zaman Imam Syafi'i. Umpama ora diamplopi ya ora apa-apa, tapi iso dilaporke polisi. Atas dugaan kriminalisasi pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Diamplopi Gus tapi isinya titik, pasalnya beda 335 perbuatan tidak menyenangkan. Singkat cerita, Imam Syafi'i pulang ke kota Mekah dengan membawa ratusan ekor unta ceritanya Pak. Berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Sampai perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i utusan santri untuk mengatakan kepada ibunya, Imam Syafi'i hampir sampai rumah. Jadi niku etikane orang silaturahmi Bapak Ibu, sebelum berkunjung matur riyin supaya tuan rumahnya siap. Karena mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Milola tuan rumahnya siap-siap supaya iso mulyake tamu. Maka ibu-ibu kalau ada tamu tolong langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi, duwene susu tamune di gaweke susu kok susoni. Iku cah cilik mangan iki. Bu, kula aku ki cerita kok dalem iki lho. Aku nyeritake ibune Imam Syafi'i dalem iki lho. Kan kamu ibunya Kipli. Bu, kula matur. Apa le? Kula santri Imam Syafi'i. Lah, gurumu ndi?
Nyuwun sewu Bu, sampun teng perbatasan. Anak santri niki matur, Bu, anake jenengan Imam Syafi'i TOP BGT GTL. Apa kuwi? Top banget gitu loh. Lah ngapa Le? Imam Syafi'i kondur saking kota Baghdad membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh yang ada di punggungnya. Langsung ibune Imam Syafi'i duka kok marah-marah. Sampaikan kepada Syafi'i, nggak usah pulang. Kaget santri ini. Lah napa Bu? Saya memerintahkan Imam Syafi'i pergi untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Kenapa dia pulang membawa unta? Gak usah pulang. Akhirnya santri ini matur kali Imam Syafi'i. Pak Kiai, ibu duka marah-marah. Lah kenapa? Saya tadi bilang oleh-olehnya banyak. Akhirnya sama Imam Syafi'i semua unta berikut oleh-olehnya diberikan kepada warga kota Mekah. Yang dibawa pulang tinggal buku dan kitabnya Imam Syafi'i. Niku wong tua sing top. Saniki santri niku mulai mondok dan sing stres anake. Soalnya napa? Ibune mulai cerewet. Kowe cilik tak gedheke goblok, tak pinterke rampung mondok kok nganggur. Kek kapan kowe bales budi wong tuamu? Ibu, please, kowe iki wong tua apa rentenir tak kandhani. Kok geting aku? Ngono kuwi anake nyantri malah disindir, begitu sulit. Lupakan silit. Lah umpama kula sing dingonokke Gus, tak jawab. Ngapa jenengan bales jaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Wong tuwa niku ora kena njaluk karo anak. Anak kudu pengerten marang wong tuwa. Sadurunge niki banyak kasus Gus. Rumah tangga niku biasanya kisruh karena suami tetap punya bakti kepada ibu. Tapi bojone wedok biasane cerewet. Iling-ilingen wong wedok, surgane anak ki marang hormati marang wong tuwa, surgane bojo, hormat bojo wedok, hormat marang bojo lanang. Lah bojo lanang kuwi senajan wis dadi bojomu, dia masih punya kewajiban untuk berbakti dan taat kepada bapak ibu kandungnya. Biasane hubungannya suami dengan ibunya itu rusak gara-gara intervensi istri. Mila wong wedok kudu paham, awakmu tak kandhani. Bojomu kuwi gedhe mergo susune mbokne, ora mergo susumu. Nggih ta, Gus? Kok mau atur-atur iki lho. Pokoke aku lho ngomong susu semangat aku. Akhirnya apa Bapak Ibu? Jenengan salah. Contoh ibu Imam Syafi'i. Subhanallah. Akhirnya Imam Syafi'i pulang hanya membawa kitab dan bukunya Imam Syafi'i. Wes, kon mulih saiki Syafi'i. Pertanyaane ngeten, iki untuk santri, adik-adikku di uswatun hasanah. Aku iso ngandani awak mulih mergo aku tau dadi awakmu, awakmu urung tau dadi aku. Lah kowe dadi aku abot, dibuli tok. Ngaji ning kafe dibuli, ngaji karo lonte dibuli. Ngaji karo begenggek dibuli. Dadi karo besar masuk Islam dibuli, ngaji ning gereja dibuli, soal wayang dibuli, Farel Prayoga dibuli, semacam-macam. Tapi saya kuat. Karena saya minum semen 3 roda. Kokoh tak tertandingi. So pengerti bariki di endorse ya. Gimana kopi toh? Wow, meneng wae Gus, kan aku ingin. Ini namanya kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Iya. Ya Allah, kopinya adem ya Allah. Hidup harus ngopi dan kenapa? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Santri, jadilah kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ibu-ibu belajar dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu. Ingat perempuan, cantik itu tidak harus putih, tapi harus perempuan. Lah iya kan, tidak harus putih tapi harus perempuan. Aku lakon milih ireng karo putih, aku senang ireng kok. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo, biar ngapa? Pengen raimu kebak panu. Padan Ramil, guyu ra menengut wae. Ojo ngantuk dan hati-hati, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila aku ngaji Pak Dan Ramil ngantuk, berarti Pak Dan Ramil pengen cepet-cepet.
Gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh wong sing ngantuk lambene. Tapi saya yakin Pak Dan Ramil ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu, tolong Pak Dan Ramil jangan dikubur sebelum mati. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa Imam Syafi'i itu pinter selain ibunya? Rahasianya ternyata adalah ketaatannya kepada guru. Joko Tingkir kuwi iso dadi raja ning Kasultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Mergo manut karo titahe Kanjeng Sunan Kalijaga. Harun Ar-Rasyid dadi presiden ampuh kuwi mergo manut karo gurune Abu Nawas. Mila nyuwun sewu para santri uswatun hasanah. Lah awakmu pengen dadi wong gedhe le, manuta karo guru. Al ilmu bila syekhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Itu artinya apa? Ketika kamu hormat kepada gurumu, otomatis membebaskan dirimu dari belenggu setan. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Mila awakmu mondok ning kene wis bener. Sing semangat. Apa buktinya? Imam Malik sama Imam Syafi'i saling menghormati. Nyuwun sewu. Ada satu cerita yang luar biasa. Satu malam Imam Malik tertidur bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Apa yang dilihat oleh Imam Malik? Imam Malik melihat Kanjeng Nabi nitip salam untuk Syafi'i muridnya. Ya Imam Malik, balik salami ila Syafi'i. Sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Nyuwun sewu, lak jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah itu adalah Nabi. Tapi lak jenengan mimpi ketemu Kipli, bisa jadi gerandong. Awakmu mimpi ketemu Pak Lurah, insya Allah mak lampir. Tapi lak mimpi ketemu Kanjeng Nabi Pak Lurah, wallah. Pak Lurah kok mimpi, kayak ono boyoke Kanjeng Nabi. Itu saja tidak bisa diserupai setan dah. Iki bekas kakinya Kanjeng Nabi. Wallah itu adalah bekas kakinya Kanjeng Nabi. Karena enggak diserupai oleh setan. Man ro'ani fil manami fasayaroni fil yakdoh. Asli nih. Akhirnya apa? Begitu bangun, Imam Malik ngutus santri untuk datang ke pondoknya Imam Syafi'i. Sampaikan mimpiku kepada Syafi'i. Akhirnya santri ini mangkat. Kaget meneh. Kan tadi udah. Kamu gitu sih sama aku. Tenan. Kita santri ini Samsudin. Napa? Sampaikan salamku kepada Syafi'i, mimpiku kepada Syafi'i. Melayu ke Imam Syafi'i. Pak Imam Syafi'i, wonten salam saking Kanjeng Nabi. Kok kowe ngerti? Wow, dalu kayak Imam Malik sare mimpi ketemu Kanjeng Nabi nitip salam kepada Anda. Imam Syafi'i tahu diri. Napa? Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fayu bi ahsana minha. Akhirnya napa Pak? Dibales kebaikan santri itu dengan mencopot jubahnya Syafi'i. Jubah yang paling baik diberikan kepada santrinya. Seneng bocah niki. Kondur guyang-guyu dhewe takoni karo Imam Malik. Kowe ngopo guyang-guyu? Kula seneng Kiai, saya dikasih hadiah oleh Imam Syafi'i. Bentuknya apa? Jubahnya Imam Syafi'i. Anda tahu, inilah dalil tabarukan ngalap berkah. Imam Malik mengatakan apa? Saya pinjam jubahnya Syafi'i. Untuk apa Pak Kiai? Akan saya cuci jubahnya Syafi'i dan bekas air cuciannya akan saya minum. Jadi nyuwun saya undang. Kita itulah jenengan sowan Abah Lutfi, bah kula nyuwun toyone didongake. Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan likulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kuwi ana dalile. Imam Malik itu sampai meminum air bekas cuciannya jubahnya Imam Syafi'i. Kemudian santrinya bertanya, "Loh, Pak Kiai, Imam Syafi'i ini kula muridnya jenengan." Apa kata Imam Malik? Kamu jangan main-main. Imam Syafi'i itu bukan orang biasa. Sampai Nabi Muhammad nitip salam untuk Imam Syafi'i. Maka saya tersinggung dengan orang Wahabi yang mengatakan tabarukan itu tidak ada dasarnya. Oh no kan. Mila awak mono barang-barangnya wong soleh. Kula niku nak sowan Abah Lutfi. Saya mesti dapat asobah makanan dan minuman dari Habib Lutfi. Ono berkah. Lak kula mbiyen kali kiai kula, lek maca donga ning banyu kae wacana Allahumma ja'al hadzal ma'sifan likulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir tambahi Fatihah. Kuwi berkah mok dongake dhewe wae.
Fatihah niku ampuh Bu, ana kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 insyaallah langsung adem. Jajalan. Lah Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang, maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung Pak Lurah. Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal Pak Lurah karena pengajian tidak urunan. Jadi ternyata apa? Ruhani itu nyambung. Ketika ada mahabbah, takdiman wa takriman wa mahabbatan antara seorang guru dengan murid. Contohnya kasih sayang antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Satu ketika Imam Syafi'i ngaji di kota Madinah. Imam Malik pengen ngrungokke pengajian Imam Syafi'i dengan mengendap-endap mendatangi Masjid Nabawi. Begitu mendengarkan pengajian Imam Syafi'i, Imam Malik nulis khot di tembok Masjid Nabawi. Bunyinya apa? Man aroda ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang pengen mempelajari ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Imam Syafi'i. Coba. Begitu Imam Syafi'i keluar, melihat khot gurunya Imam Malik, dia tahu ini tulisan gurunya. Kemudian dia menuliskan satu kalimat di bawah khotnya Imam Malik. Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Wong saya ini muridnya Imam Malik. Milo, lak teng mriki ana kiai, ana pengajian, didukung, didukung bareng-bareng. Dukungannya apa? Telu. Mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune, mulang. Melu mulang ning uswatun hasanah. Wa mangkana lahu malun, sing duwe bondo, falyatasaddaq bi malihi, sedekah kelawan bondone, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, sing duwe tenaga falyatasaddaq bi kuwatihi, sedekah kelawan tenagane, rewang. Pilihane mung telu, sing duwe ilmu mulang, duwe bondo nyumbang, duwe tenaga rewang. Aja dadi sing nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cremet. Wong ya teko iki. Biasane jilbabe pink. Seneng mboten teng mriki ana uswatun hasanah. Senang, moga-moga anake terinspirasi kali Imam Syafi'i. Santri dadi napa, Gus? Alah, santri iso dadi Kapolri, Pak Badruddin Haiti, santri. Santri iso dadi Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio. Santri iso dadi presiden, Gus Dur. Santri iso dadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri iso dadi kiai viral, sinten? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kok keting aku. Wes ya, wes jam 2:30. Oh, asal gue lah. Alah ora urun cerewet lho. Urun mung 1000 kurang. Ah mungkin batin dumeh kiai diskotik, panggungnya dikai lampu disko. Wah. Ah mungkin batin iki kok ya ana klub malam pindah ning uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa waladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din wa faqihna fid din wa faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.